Begitu juga safar. Ya, musafir dapat sia-sia, dapat menjadi dosa, dapat pula bernilai pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana safar itu bernilai pahala? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal musafir itu adalah mubah, boleh. Ya, boleh kita melakukan perjalanan. Tapi kalau motifnya kemudian menjadi haram, maka safarnya menjadi haram. Ya, jadi kalau orang niat safarnya untuk maksiat, jualan babi misalnya, atau jual minuman keras, atau buka satu klub misalnya di satu daerah gitu ya, maka perjalanannya itu perjalanan maksiat. Perjalanan maksiat itu bukan cuma dapat dosa, tapi dia juga menggugurkan semua rukhsah, semua keringanan karena safar. Jadi hukum agama ini Bu, ini penting nih, ini pokok banget nih. Hukum agama ini, hukum asalnya itu disebut azimah. Lalu kemudian pengecualiannya itu disebut rukhsah. Azimah sholat zuhur 4 rakaat. Tapi seseorang yang musafir dapat rukhsah jadi 2 rakaat. Azimah hukum asalnya ya, beban pertamanya, beban asalnya seseorang itu kalau mau sholat harus berwudu. Tapi kalau dia sakit ya, atau takut bahaya bagi dirinya karena misal cuaca sangat dingin, atau karena tidak memperoleh air, maka ada rukhsah. Azimah berwudu tadi gugur, berubah menjadi keringanan atau rukhsah, namanya tayammum. Ya, begitu juga pada asalnya sholat itu diwajibkan pada waktunya masing-masing. Azimah ini namanya, beban utamanya. Tapi kalau seseorang dalam keadaan safar, atau dalam keadaan takut, atau ketika hujan yang menghalanginya untuk sholat, atau karena uzur-uzur lainnya, maka dia boleh dapat rukhsah, boleh menjamak sholatnya. Ya, rukhsah itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perjalanan yang haram, perjalanan maksiat, tidak boleh dia melakukan itu. Tidak boleh dia dapat itu. Seorang perempuan yang safar ya haram, tidak bersama mahramnya, nggak boleh dia jamak qasar dalam musafirnya itu. Karena safarnya itu sendiri dosa. Beda dengan seseorang safarnya safar halal, mubah. Tapi ketika musafir dia melakukan dosa, itu beda lagi. Dengan orang yang memang motif pertamanya untuk keluar rumah, keluar dari kampungnya itu memang untuk safar. Bedain itu ya Bu. Bisa bedain gak sih? Yang satunya memang dia berniat keluar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya safar haram atau safar maksiat. Yang satunya safarnya halal. Misalnya dia menuntut ilmu, atau mau silaturahim ke rumah saudaranya. Tapi di dalam perjalanan dia melakukan kemaksiatan. Itu beda. Yang menggugurkan rukhsah tadi adalah yang memang keluar niatnya begitu. Biar nggak bingung nih, wajahnya nggak jadi bingung. Yang memang dari sejak awal dengan yang melakukan penyimpangannya itu di tengah. Seseorang kalau sejak awal dia tidak sholat kecuali karena dilihat oleh orang lain, itu syirik besar Bu. Syirkun niyah. Kalau nggak ada orang nggak sholat, kalau ada orang sholat, itu namanya syirkun niyah. Tapi kalau sekiranya dia sholatnya karena Allah, tapi ketika sedang sholat terdengar ada suara mertua datang, wah sholatnya dilama-lamain, dikhusyuk-khusyuin, itu terjadi penyimpangan. Itu namanya riya. Jadi riya itu bukan motif pertama dia melakukan karena orang lain, bukan. Kalau itu udah masuk syirik, namanya syirkun niyah. Baik.